Aku selama ini sangat-sangat fascinated sama kecenderungan manusia untuk mencari, bahkan secara desperate, mencari closure. Kenapa ya? Sampai saat ini pun aku masih bertanya-tanya dan aku masih belum tahu jawaban pastinya. Kenapa sih kita sebegitu mementingkan closure? Misal ketika kita kehilangan sesuatu, atau kita putus cinta, atau adalah sesuatu yang tidak pasti, yang membuat kita masih bertanya-tanya. Kadang rasanya tuh nggak enak banget, dan kita bisa menghabiskan waktu lama banget untuk berusaha mencari jawaban, mencari alasan yang pasti kenapa itu terjadi. Dan sampai sekarang pun aku masih sering kepikiran ya, apakah itu gara-gara kita masih punya harapan? Harapan bahwa keadaan bisa jadi berubah atau bisa jadi diperbaiki. Apakah kita berharap masih ada kesempatan kedua, ketiga, dan lain seterusnya? Apakah kita berharap bahwa mungkin kita masih punya kekuatan, masih punya kemampuan untuk mengubah ending ini? Atau untuk menciptakan masa depan yang mungkin lebih baik dari yang saat ini? Ataukah malah sebaliknya kita mencari closure itu supaya kita berhenti berharap ya? Mungkin kadang secara logika kita tahu bahwa segala sesuatu itu kayaknya udah nggak mungkin, tapi mungkin ada secercah, ada sedikit banget harapan di dalamnya yang secara nggak logis membuat kita bertahan, jadinya nggak imbang. Dan gara-gara kita tahu bahwa itu nggak logis, makanya kita berharap ada suatu kepastian, semenyakitkan apapun itu, supaya kita bisa berhenti berharap. Nggak tahu ya, tapi kadang mungkin sesuatu yang tidak pasti itu membuat kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk ruminasi. Ruminasi itu kayak apa ya? Kayak kita terlarut-larut dalam pikiran yang berputar-putar, dan itu biasanya negatif sih dan melelahkan gitu, tentang what if, tentang should have, shouldn't have, apa yang seharusnya kita lakukan, seandainya kita apa, seandainya kita tidak apa, mungkin endingnya tidak akan seperti ini, dan lain sebagainya. Dan mungkin ini juga berkaitan sama, kalau teman-teman pernah dengar tentang stages of grief, itu salah satunya ada bargaining, di mana kita kayak apa ya, menawar lah, negosiasi dengan Tuhan, dengan nasib, atau dengan orang lain, bahwa kalau misalnya kita melakukan sesuatu secara berbeda, mungkin kita dapat kesempatan, atau mungkin hasilnya akan berbeda, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu salah satunya ya, tentang harapan, tentang mau berhenti berharap, dan tentang sense of control. Karena ketika sesuatu itu masih tidak pasti, masih ada kemungkinan kecil bahwa kita masih punya kendali untuk memperbaiki sesuatu, untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, ending itu berbeda, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, balik lagi ya, yang tadi aku mention bahwa ketidakpastian, uncertainty itu sangat-sangat-sangat melelahkan. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar istilah Zeigarnik Effect, jadi itu kayak teori bahwa otak kita itu ketika ada sesuatu yang masih belum ditutup, jadi istilahnya kayak misalnya di browser gitu ya, di Google ada banyak tabs yang masih terbuka, itu tetap memakan energi, tetap memakan RAM-nya lah istilahnya, RAM di otak kita gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang belum terselesaikan, misalnya ada tugas yang belum selesai, atau ada rencana yang belum direalisasikan, atau ada cerita yang belum sampai ending, belum di end, itu akan tetap menguras energi. Dan mungkin kenapa itu kita nggak suka banget juga sama ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu artinya sesuatu itu masih belum ada endingnya yang pasti. Jadi masih banyak jalur-jalur alternatif yang terbuka. Dan kita nggak tahu kesimpulan akhirnya itu seperti apa. Makanya mungkin kita mencari closure. Karena ketika kita mendapatkan kepastian, ketika kita mendapatkan closure itu, istilahnya tabs di Google itu di dalam kepala kita akan tertutup, dan itu akan memberikan relief, perasaan lega. Dan kayaknya manusia itu emang didesain untuk tidak suka sama uncertainty, tidak suka sama ketidakpastian. Karena mungkin dari dulu, dari evolusi bergenerasi-generasi sebelum kita pun, ketidakpastian itu membuat kita merasa tidak aman. Kita harus memastikan kita aman di lingkungan kita supaya kita bisa survive. Tapi sayangnya hidup itu juga jarang banget
ada yang pasti. Makanya ya sayangnya kita juga mungkin punya tendensi untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak selalu bisa kita kejar, kepastian itu. Tapi itu juga nggak sepenuhnya bisa menjelaskan sih. Soalnya kadang pun udah ada kepastian yang secara logika itu udah pasti banget, tapi kita masih juga cari closure. Tapi kita juga masih aja tidak menutup tab-tab itu, misalnya kayak kehilangan atau putus cinta. Mungkin kondisinya itu udah pasti banget, ini udah nggak mungkin lanjut lagi. Atau bahkan orangnya ya literally meninggal misalnya. Dan itu udah nggak ada jalan keluar lain lagi dan sebagainya. Tapi kadang kita masih aja berandai-andai mencari closure. Kenapa? Dan lain sebagainya. Kenapa ya? Apakah karena kita butuh makna supaya kita bisa menerima penderitaan yang kita alami? Ini mengingatkan aku juga sama bukunya Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Jadi Viktor Frankl ini adalah satu tokoh yang hebat juga. Dia terkenal dalam menjadi pioneer atau pencipta dari logoterapi. Dan banyak sekali kata-kata dalam bukunya itu yang sangat membuka wawasan dan ngena di hati. Dia bilang bahwa ketika manusia itu menemukan makna atas penderitaan yang dia alami atau yang dia harus hadapi, makna itu kadang memberikan dia kekuatan untuk rela menghadapi penderitaan itu. Ketika kita menderita untuk suatu alasan tertentu yang itu penting buat kita, untuk makna yang berarti buat kita, kadang kita bisa jadi dapat kekuatan. Dan kadang malah kita rela untuk memilih jalan itu, semenderita apapun itu, sesakit apapun itu, demi makna di baliknya. Jadi apakah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita butuh closure ya? Mungkin dengan kita mencari closure, mencari alasan kenapa kita menderita, mungkin kita bisa lebih menerima. Mungkin kita bisa lebih merelakan dan bahkan kita belajar sesuatu dari sana. Atau mungkin ini ada kaitannya dengan cerita. Mungkin dengan kita mencari closure, itu seakan-akan kita mencari penjelasan atau kesimpulan yang tepat dari cerita kita yang paling masuk akal dan yang paling kita bisa terima. Karena mungkin cerita yang sudah ada sekarang di tengah segala ketidakpastian itu memberikan banyak kemungkinan, di mana mungkin kemungkinan yang satu sangat berkebalikan dan sangat berlawanan dari kemungkinan lainnya, dan mungkin ada salah satu kemungkinan yang kita harapkan, salah satu kemungkinan lagi yang kita sangat-sangat-sangat hindari karena itu sangat menyakitkan. Tapi kita nggak tahu, karena kita belum dapat closure, kita jadi nggak tahu mana kemungkinan yang sebenarnya. Mungkin karena itu kita jadi mencari closure, untuk memastikan bahwa cerita ini berakhir melalui jalur atau sebab akibat atau plot dan alur yang aku bisa terima, yang aku harapkan itu benar. Ataupun semenyakitkan apapun itu, mungkin itu tetap lebih masuk akal daripada kalau alasannya tidak menyakitkan. Ya, ini sangat vague ya, sangat banyak uncertainty juga di dalamnya, banyak mengandai-andai, dan pasti semua kasus juga beda. Tapi ya, menurutku ini menarik, dan aku sampai sekarang juga pun masih nggak tahu mana penjelasan yang paling masuk akal. Yang kayaknya sekarang pun, dalam video ini pun, aku sedang mencari closure tentang alasan manusia mencari closure. Tapi ya begitulah. Aku nggak bisa mengakhiri video ini dengan kepastian, karena aku pun masih nggak pasti apa jawabannya dari pertanyaan yang kuajukan di awal. Tapi mungkin itulah poinnya. Mungkin kita memang sampai akhir tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti. Karena mungkin jawaban yang pasti juga bukan cuma satu. Mungkin memang nggak sesimpel itu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat atau ide lain, boleh banget di-share di bawah, karena aku pun juga masih belum tahu jawabannya. Jadi, sangat open untuk discussion, dan aku harap mungkin dengan kita sharing dan berbagi, kita bisa saling mendapatkan sudut pandang baru tentang cara melihat closure ini.